Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Yang pertama Rahmat Alfiansyah. Kedua Fenty Susanti. Ketiga Cindy Leonita. Keempat Roland Fernando. Langsung saja ke pembahasan. Advokasi kebijakan. 1. Teknik dasar advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan merupakan tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti regulasi dan kebijakan pemerintah. Advokasi merupakan upaya untuk mengingatkan dan mendesak negara dan pemerintah untuk selalu konsisten dan bertanggung jawab melindungi dan mensejahterakan seluruh warganya. Ini berarti sebuah tanggung jawab para pelaksana advokasi untuk ikut berperan serta dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan negara. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, berbagai bentuk kegiatan advokasi dilakukan sebagai upaya memperkuat posisi tawar, bargaining position, organisasi kelompok kepentingan, asosiasi, organisasi massa, dan sebagainya. Bentuk-bentuk kegiatan advokasi antara lain pendidikan dan penyadaran serta pengorganisasian kelompok-kelompok kepentingan, pemberian bantuan hukum yang mengedepankan pembelaan hak-hak dan kepentingan organisasi atau kelompok kepentingan, serta kegiatan melobi ke pusat-pusat pengambilan keputusan. Berbagai program advokasi yang dilakukan oleh banyak kalangan NGO, organisasi massa, DSB, seperti aksi protes, selebaran-selebaran, unjuk rasa, protes, dan sebagainya, mempunyai kesamaan sasaran, yakni suatu kebijakan tertentu dari pemerintah yang menyangkut kepentingan publik polisi. Meskipun sangat mungkin hasil dari kegiatan yang mereka nyatakan itu berbeda, namun tujuan atau sasaran akhirnya sebenarnya sama saja, yakni terjadinya perubahan peraturan atau kebijakan publik polisi reform. Dengan demikian, advokasi tidak lain merupakan upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut. Sekarang, pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan kebijakan publik itu? Salah satu kerangka analisis yang dapat digunakan untuk memahami suatu kebijakan publik adalah dengan melihat kebijakan tersebut sebagai suatu sistem hukum, system of law, yang terdiri dari 1. Isi hukum atau content of law. 2. Tata laksana hukum atau struktur of law. 3. Budaya hukum atau culture of law. 2. Kerangka kerja advokasi kebijakan. Kebijakan publik, sistem hukum, sebagai sasaran advokasi. Ketiga aspeknya terbentuk melalui suatu proses-proses yang khas. Isi hukum dibentuk melalui proses-proses legislasi dan jurisdiksi, sementara tata laksana hukum dibentuk melalui proses-proses politik dan manajemen birokrasi, dan budaya hukum terbentuk melalui proses-proses sosialisasi dan mobilisasi. Untuk menetapkan strategis atau tidaknya sebuah isu kebijakan publik paling tidak dapat dilakukan atas dasar beberapa indikator sebagai berikut. 1. Taraf penting dan mendesaknya. Urgensi tuntutan masyarakat luas yang mendesakkan perlunya segera perubahan kebijakan publik tersebut. 2. Kaitan dan relevansi perubahan-perubahan tersebut terhadap kepentingan atau kebutuhan nyata masyarakat luas, terutama lapisan atau kalangan mayoritas yang memang sering tidak diuntungkan oleh kebijakan negara. 3. Besaran dan luasnya dampak positif yang dapat dihasilkan jika perubahan kebijakan itu terjadi. 4. Kesesuaian dengan agenda kerja utama jaringan organisasi advokasi yang memang menjadikan isu kebijakan publik tersebut sebagai sasaran utamanya. 3. Strategi advokasi kebijakan. Beberapa teknik yang dapat dipergunakan dalam advokasi yang diambil dari teknik-teknik bernegosiasi seperti dijabarkan oleh Nugroho, 2014/586 antara lain. 1. Teknik lobby. 2. Teknik akuisisi. 3. Berkoalisi atau merger. 4. Kooptasi. 5. Downgrade. 6. Alihkan perhatian. 7. Batasi waktu. 8. Ulur waktu. 9. Meningkatkan keteknisan. 10. Mengubah panggung. 11. Ganti pemain. 12. Butakan lawan. 13. Pecah belah lawan. 14. Potong jalur logistik lawan. 15.
Keluar dari outcome dari advokasi kebijakan adalah terjadinya perbaikan atau perubahan dari suatu masalah publik yang diatur oleh pemerintah. Banyaknya stakeholder yang terkait dalam setiap masalah publik dengan kepentingannya masing-masing memerlukan suatu upaya khusus untuk mensinkronkan berbagai kepentingan yang ada. Analis kebijakan setelah melakukan kajian kebijakan atas suatu masalah publik perlu merancang sebuah agenda advokasi agar hasil rekomendasi kebijakan yang diajukan dapat diterima oleh aktor utama pengambil keputusan yang dalam hal ini adalah pemerintah. Analis kebijakan dalam hal ini harus memahami sistem politik dan proses politik di lingkungan kerjanya atau di dalam ruang lingkup kerjanya. Pemahaman politis tersebut akan memudahkan analis kebijakan untuk menjual produk analisisnya kepada pengambil keputusan dengan strategi advokasi yang tepat. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan, analisis kebijakan lebih dari sekedar proses teknis kuantitatif, melainkan bersifat politis. Analis kebijakan tidak hanya sekedar mampu mentransformasikan teori menjadi praktek, namun juga harus memahami sistem politik dan proses politik di mana ia bekerja. Jabatan fungsional analis kebijakan mempunyai karakter entrepreneur daripada birokrat, karena analis kebijakan secara interpersonal juga dituntut memiliki kemampuan untuk belajar menguasai multi-kompetensi secara cepat disertai dengan etika. Etika menjadi penting bagi analis kebijakan karena kebijakan publik berkaitan dengan nilai-nilai yang melibatkan distribusi resources dan kekuasaan. Nugroho, 2014-311. Penggunaan teknik-teknik dalam advokasi harus tetap dalam lingkaran norma hukum dan memperhatikan hak-hak orang lain yang harus dijaga. Penyuapan, pemerasan, atau menghalalkan segala cara dan semacamnya merupakan contoh tindakan yang harus dihindari oleh siapapun, tidak terkecuali analis kebijakan. Mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kesamaan kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.